Apa yang terjadi ketika tiga anak kerajaan mendekati gerobak es krim sederhana pada siang hari yang cerah? Kebanyakan orang mengira hanya akan ada kesempatan foto singkat dan tidak ada yang lain. Namun apa yang dilakukan Charlotte, George, dan Louis selanjutnya bukan sekadar manis. Itu benar-benar menghangatkan hati. Tindakan sederhana mereka mengingatkan dunia akan apa arti kebangsawanan sejati. Bisakah kepolosan masa kanak-kanak dan pendidikan kerajaan menciptakan sesuatu yang magis? Ikuti cerita kami untuk mengetahui bagaimana satu sore mengubah segalanya, sebuah petualangan musim panas yang sempurna. Matahari pagi melukis garis emas di lanskap pedesaan Inggris saat keluarga-keluarga berkumpul untuk festival desa tahunan. Hari itu adalah salah satu contoh hari musim panas yang membuat siapa saja ingin menghabiskan setiap detik di luar. Langit biru tak berujung terbentang di atas bukit hijau yang bergelombang, sementara angin lembut membawa aroma bunga yang mekar dan rumput yang baru dipotong. Anak-anak berlarian di antara stand berwarna-warna dengan balon terikat di pergelangan tangan dan gula kapas menempel di jari-jari mereka. Orang tua mengikutinya dengan kamera siap dan senyum yang tak pernah pudar. Alun-alun desa berubah menjadi dunia ajaib kerajinan lokal, jajanan buatan rumah, dan musik ceria yang mengalun dari setiap sudut. Tenda bergaris merah putih berjejer di jalan berbatu, masing-masing penuh dengan tembikar buatan tangan, kue hangat, serta relawan yang melambaikan tangan kepada setiap anak yang lewat. Sebuah band kecil memainkan lagu-lagu rakyat di dekat air mancur, sementara pelukis wajah menaklukkan tawa bayi-bayi. Udara dipenuhi tawa, percakapan ramah, dan desiran lembut komunitas yang bersatu. Inilah jenis acara yang memunculkan yang terbaik dari setiap orang. Tetangga yang sudah berbulan-bulan tak berbicara tiba-tiba berbagi cerita di stand mencicipi selai. Pasangan tua duduk di bangku kayu, menyaksikan anak-anak bermain permainan yang dulu mereka nikmati puluhan tahun silam. Pedagang lokal memajang hasil terbaik mereka, berharap menarik perhatian pengunjung dari kota tetangga. Keluarga kerajaan menyusup secara diam-diam ke dalam adegan magis ini, hampir tak terlihat. Tidak ada pengumuman megah atau penghalang keamanan, sehingga jarak antara mereka dan kerumunan terasa dekat. Pangeran William dan Catherine berjalan berpegangan tangan bersama ketiga anak mereka, menyatu dengan suasana festival seperti keluarga biasa, menikmati akhir pekan mereka. Charlotte melangkah ringan dengan gaun biru muda yang menari setiap kali ia bergerak, rambutnya dikepang dengan pita putih kecil yang memantulkan sinar matahari. George berjalan dengan kepercayaan diri seorang kakak laki-laki, sesekali membantu Louise ketika terlalu bersemangat. Louis melompat-lompat di antara saudara-saudaranya, menunjuk pada segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Keluarga itu menjelajahi pasar dengan santai, mengagumi mainan kayu yang diukir, mencicipi stroberi segar dari petani lokal, dan menonton pertunjukan boneka yang membuat Louis bertepuk tangan dengan riang. Orang-orang di sekitar tersenyum dan melambaikan tangan secara sopan, namun memberi mereka ruang untuk menikmati hari seperti orang lain. Anak-anak kerajaan jarang dapat menjadi anak biasa. Kebanyakan penampilan publik mereka melibatkan pakaian resmi, perilaku hati-hati, dan kamera yang merekam tiap gerakan. Namun sore yang cerah ini berbeda. Ini adalah masa kanak-kanak yang sesungguhnya terjadi secara nyata dan indah untuk disaksikan. Charlotte, George, dan Louis menjelajah pasar dengan kebebasan yang setiap anak layak dapatkan. Mereka hanyalah tiga anak yang menjelajah dunia penuh pemandangan, suara, dan aroma menarik. George, yang kini cukup dewasa untuk memahami tanggung jawab sebagai kakak tertua, tetap tak dapat menyembunyikan kegembiraannya ketika mereka melewati stand yang menjual pesawat miniatur. Matanya bersinar saat memeriksa setiap model kecil, mengajukan pertanyaan tentang cara pembuatannya. Penjual jelas senang memiliki pelanggan yang begitu tertarik, menjelaskan setiap detail dengan antusiasme yang semakin bertambah. Charlotte tertarik pada stand mahkota bunga, di mana seorang wanita tua menenun Daisy dan Baby's Breath menjadi lingkaran-lingkaran halus. Ia menyaksikan dengan kagum saat tangan berkerut bekerja dengan kecepatan dan presisi yang mengejutkan. Wanita itu memperhatikan minat Charlotte dan menunjukkan cara memelintir batang dengan tepat, menghasilkan mahkota kecil yang dipakai Charlotte. Dengan kebanggaan jelas, Louis, si bungsu dan paling energik, menemukan keajaiban di setiap hal. Ia mengejar kupu-kupu di antara stand, mengumpulkan batu licin dari jalan setapak, dan berteman dengan anjing Golden Retriever yang ekornya tak pernah berhenti bergoyang. Tawa Louis menjadi latar musik petualangan mereka, murni dan menular. Catherine dan William mengikuti jejak anak-anak mereka, membiarkan rasa ingin tahu dan keajaiban memandu langkah mereka. Mereka mengobrol tenang dengan pengrajin lokal,
memberi pujian pada relawan atas kerja keras mereka. Genuinely tampak menikmati setiap menit kebebasan tak terduga ini. Namun saat anak-anak melihat sesuatu yang istimewa di ujung jauh area pameran, keajaiban sejati mulai terjadi. Mereka menemukan sebuah gerobak es krim kecil yang kemudian menjadi latar untuk sesuatu yang benar-benar luar biasa. Penemuan yang mengubah segalanya. Gerobak es krim itu berada di bawah sebuah pohon ek raksasa. Warna pastelnya serta hiasan ceria menciptakan gambaran sempurna dari manisnya musim panas. Tanda-tanda yang dilukis tangan mempromosikan rasa-rasa seperti stroberi berputar, mimpi vanila, dan kejutan coklat fudge. Seorang pria ramah dengan mata bersahabat dan celemek berdebu bunga berdiri di balik konter, menyendok porsi melimpah bagi antrian pelanggan yang tak sabar. Charlotte adalah yang pertama memperhatikannya, menarik lengan ibunya perlahan dan menunjuk ketampilan berwarna-warni itu. Wajahnya bercahaya dengan kegembiraan murni, yang hanya dapat dibangkitkan oleh es krim pada seorang anak. George dan Louis segera mengikuti tatapannya, dan tiba-tiba ketiga anak itu menatap orang tua mereka dengan ekspresi harapan. Catherine saling bertukar pandang dengan William. Ini bukan bagian dari jadwal yang direncanakan, namun kadang momen terbaik muncul saat kita tidak mengharapkannya. Dengan senyum hangat dan anggukan lembut, ia memberi izin kepada anak-anak itu untuk menjelajahi petualangan baru ini. Ketiga bersaudara itu mendekati gerobak dengan gaya yang mencerminkan kepribadian masing-masing. George melangkah dengan langkah terukur, sudah memikirkan rasa yang paling tepat. Charlotte hampir melompat kegirangan, matanya melirik ke semua pilihan warna-warni. Louis berlari ke depan, berputar kembali, lalu berlari lagi, tak bisa menahan semangatnya. Keluarga-keluarga lain dalam antrean tersenyum melihat anak-anak kerajaan bergabung dalam kegiatan musim panas yang sangat sederhana ini. Ada kehangatan tersendiri saat melihat anak-anak yang sering difoto ini menjadi anak biasa, bersemangat menikmati es krim di sore yang hangat. Penjualnya, seorang pria lokal bernama Henry, yang telah melayani masyarakat selama 20 tahun, langsung mengenali keluarga tersebut, namun tetap bekerja dengan profesionalisme ceria seperti biasa. Ia pernah melayani petani, guru, hingga tamu terhormat, memperlakukan setiap pelanggan dengan hormat yang sama. Tak jauh dari keluarga kerajaan, seorang ibu muda bernama Sarah berdiri bersama putrinya yang berusia 3 tahun, Emma, mengamati antrean es krim dengan mata cemas. Sarah bekerja 2 pekerjaan untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya mengalami cedera dalam kecelakaan konstruksi 6 bulan sebelumnya. Setiap sen sangat berarti, dan makanan manis seperti es krim menjadi kemewahan langka yang tak dapat mereka beli. Emma tidak mengerti kesulitan keuangan keluarganya. Ia hanya tahu anak-anak lain mendapatkan es krim sementara ia harus menonton dari jauh. Wajah kecilnya menempel pada kaki ibunya, menunjuk ke gerobak berwarna, bertanya dengan suara balita yang manis mengapa mereka belum bisa memilikinya juga. Hati Sarah tersayat setiap kali mendengar pertanyaan itu. Ia membawa Emma ke festival, komunitas gratis, berharap memberi putrinya sore yang menyenangkan tanpa biaya. Namun melihat semua anak lainnya dengan es krim membuatnya semakin sulit menjelaskan penolakan itu. Sarah menunduk ke tingkat Emma, berbicara lembut tentang kebutuhan, menabung untuk hal-hal penting. Emma mengangguk dengan ekspresi serius yang dimiliki anak-anak saat berusaha memahami masalah orang dewasa, namun matanya terus kembali ke gerobak es krim. Orang-orang tua lain di sekitar menyadari situasi itu, namun tak yakin bagaimana membantu tanpa mempermalukan keluarga itu. Ini adalah keseimbangan halus antara kebaikan dan martabat, dan semua orang ingin menghormati privasi Sarah sambil berharap bisa memudahkan beban mereka. Inilah adegan yang dihadapi Charlotte, George, dan Louis saat mereka mendekati gerobak es krim. 3 anak istimewa akan menikmati suguhan sederhana, sementara di dekatnya anak lain hanya dapat bermimpi memiliki kebahagiaan yang sama. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa pelajaran paling penting kadang datang dari guru terkecil. Saat hati mengenali hati, Charlotte menjadi yang pertama menatap Emma. Saat George dan Louis berdebat antara coklat dan vanila, perhatian Charlotte tertuju pada gadis kecil yang menempel pada pakaian ibunya. Meskipun berusia 9 tahun, Charlotte memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan kesedihan orang lain, bak-bakat yang datang secara alami. Ia menyaksikan Emma menatap gerobak es krim dengan penuh kerinduan, lalu melihat ekspresi pahit di wajah Sarah ketika ia dengan lembut mengalihkan perhatian putrinya. Charlotte tidak perlu mendengar percakapan mereka untuk mengerti apa yang terjadi. Beberapa perasaan melintasi jarak apapun, dan kekecewaan seorang anak adalah salah satunya. George,
yang mengikuti pandangan saudari perempuan, juga memperhatikan ibu dan anak itu. Insting protektifnya yang sudah kuat meski masih muda langsung menyala. Ia berbisik kepada Charlotte, yang mengangguk serius. Ketika ia menyadari bahwa saudara-saudaranya tampak terpaku pada sesuatu yang penting, ia menghentikan lompatan kegirannya dan menatap ke arah yang sama. Tanpa berdiskusi atau merencanakan apa-apa, ketiga anak raja tampak tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang sama secara bersamaan. Mereka dibesarkan dengan pemahaman bahwa hak istimewa mereka menyertai tanggung jawab, dan saat itu menuntut tindakan. Catherine, yang mengamati wajah anak-anaknya, melihat roda-roda pemikiran berputar di dalam benak mereka. Ia pernah melihat ekspresi itu sebelumnya. Keteguhan tenang yang muncul setiap mereka menemui seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ia tidak ikut campur, ingin melihat bagaimana mereka menyelesaikannya sendiri. Penjual es krim Henry juga memperhatikan keluarga. Itu serta tatapan penuh harap sang gadis kecil. Sebagai seorang kakek, ia merasakan dorongan alami untuk membantu, namun tak yakin cara yang tepat. Ia berharap ada yang melangkah maju untuk mencerahkan hari Emma. Charlotte mendekati situasi dengan diplomasi lembut yang tampak melampaui usianya. Alih-alih membuat tindakan dramatis yang mungkin membuat ibu Emma malu, ia berjalan pelan ke arah Sarah dan Emma. Dengan George dan Louis mengikutinya, Charlotte berbicara dengan suara lembut, memperkenalkan diri kepada Emma sambil berjongkok, agar sejajar dengan mata balita itu. Ia memuji gaun cantik Emma dan menanyakan kelinci boneka kecil yang digenggamnya. George dan Louis bergabung dalam percakapan, membantu Emma mengatasi rasa malu pertamanya. Sarah menyaksikan interaksi itu dengan takjub yang semakin bertambah. Putrinya, yang biasanya pendiam di antara orang asing, kini berbicara ceria dengan ketiga anak yang menunjukkan minat tulus. Setelah beberapa menit berbincang, Charlotte bangkit dan kembali ke gerobak es krim dengan ekspresi tekad. Ia mendekati Henry dan berbicara pelan, menunjuk ke arah Emma, serta menjelaskan sesuatu yang membuat mata pria tua itu bersinar dengan pemahaman. George dan Lua tetap bersama Emma, melanjutkan obrolan ramah serta menghiburnya dengan lelucon konyol dan ekspresi lucu. Louis, walaupun usianya mendekati Emma, menunjukkan kedewasaan luar biasa saat membantu saudara-saudaranya melaksanakan rencana. Henry mendengarkan permintaan Charlotte dengan seksama, lalu tersenyum lebar, senyum terlebar yang pernah ia tunjukkan hari itu. Ia segera menyiapkan tidak satu melainkan beberapa kerucut es krim, mengerjakannya dengan ekstra hati-hati agar setiap kerucut sempurna. Ini hanyalah awal dari momen yang kelak menjadi pembicaraan utama di seluruh pameran, sebuah aksi kebaikan murni. Permintaan Charlotte sangat sederhana. Ia meminta Henry agar ia dan saudara-saudaranya membayar es krim untuk Emma dan anak-anak lain yang mungkin keluarga mereka sedang kesulitan pada hari itu. Ia menjelaskan bahwa mereka melihat Emma tampak sedih dan ingin memastikan setiap anak di pameran dapat menikmati hidangan yang sama. Henry tergerak hati oleh permintaan itu, lalu langsung menawarkan untuk menambah kemurahan mereka, memberikan es krim gratis bagi keluarga yang membutuhkan. Kolaborasi antara anak-anak kerajaan dan penjual lokal menciptakan keajaiban, sebuah momen di mana hak istimewa dan semangat kebersamaan bersatu demi kebaikan. Charlotte, George, dan Louis kembali ke Emma dengan segelintir kerucut es krim. Mereka menyerahkan kerucut stroberi dengan swirl dan taburan warna-warni, menjelaskan bahwa mereka ingin berbagi camilan sore itu dengan sahabat baru mereka. Wajah Emma berubah dari kerinduan melankolis menjadi kebahagiaan murni dalam sekejap. Sarah meneteskan air mata melihat kebahagiaan putrinya mekar. Anak-anak kerajaan memberi hormat, persahabatan, dan kenangan yang akan abadi. Hadiah itu disampaikan dengan kehangatan alami sehingga terasa seperti persahabatan, bukan amal. Namun mereka tidak berhenti di situ. Mereka memperhatikan keluarga lain yang berada dalam situasi serupa dan diam-diam mengatur agar Henry juga memberi camilan untuk mereka. Mereka bergerak di pameran seperti duta kecil kebahagiaan, mengidentifikasi kebutuhan dan memenuhinya dengan kepekaan luar biasa. George menunjukkan kebijaksanaan khusus dalam menangani anak-anak yang lebih tua, yang mungkin merasa malu dengan bantuan yang terlalu jelas. Ia mendekati mereka sebagai teman, memulai percakapan tentang minat bersama sebelum secara santai mengusulkan semua ikut menikmati es krim bersama. Louis, meskipun masih muda, tampak secara intuitif memahami pentingnya momen itu. Ia membantu mendistribusikan camilan dengan keseriusan hati, memastikan tiap anak merasa istimewa dan termasuk, bukan diperlakukan sebagai pihak yang menerima kabar tentang aksi anak-anak kerajaan menyebar cepat di antara pengunjung.
Alih-alih menciptakan spektakel, hal itu memicu reaksi berantai kebaikan yang menyentuh setiap sudut acara. Keluarga-keluarga yang menyaksikan kemurahan hati mereka mulai mencari cara untuk menolong sesama. Cara-cara membantu mulai muncul. Orang tua mulai membagikan makanan ringan berlebih mereka kepada keluarga-keluarga tetangga. Penjual menawarkan hadiah-hadiah kecil kepada anak-anak yang tidak mampu membeli barang-barang mereka. Seluruh suasana pameran berubah dari sekadar menyenangkan menjadi magis. Seorang wanita tua yang menjual kerajinan tangan memutuskan untuk memberi mainan kayu kecil kepada setiap anak yang tersenyum di stand-nya. Seorang relawan remaja di stand lukisan wajah mulai memberikan desain gratis kepada anak-anak yang orang tuanya tampak menghitung koin. Semangat memberi menjadi menular dengan cara yang paling indah. Sarah menemukan dirinya dikelilingi oleh teman-teman baru, para orang tua lain yang terinspirasi oleh apa yang mereka saksikan dan ingin menularkan kebaikan kepada keluarganya. Pada akhir sore, Emma tidak hanya menikmati es krimnya, tetapi juga menerima mahkota bunga, balon berbentuk hewan, dan sejumlah persahabatan baru. Catherine dan William menyaksikan tindakan anak-anak mereka dengan kebanggaan yang jelas, namun mereka berhati-hati agar tidak memamerkannya. Mereka mengerti bahwa keindahan yang terjadi terletak pada spontanitas alami, bukan pada pujian atau pengakuan publik. Keluarga kerajaan melanjutkan menikmati pameran selama 1 jam lagi, namun kini mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka membantu menciptakan momen komunitas di mana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan dipedulikan. Saat sore mulai berakhir, satu kejutan terakhir membuat hari itu menjadi benar-benar tak terlupakan. Sebagai pameran menutup dan keluarga-keluarga mulai mengemas selimut mereka, serta mengumpulkan anak-anak yang lelah, Henry, penjual es krim, membuat pengumuman yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Terinspirasi oleh apa yang ia saksikan hari itu, ia menyatakan bahwa setiap bulan mulai sekarang, ia akan menetapkan satu hari sebagai Hari Kebaikan, di mana es krim akan diberikan secara gratis kepada setiap anak yang keluarganya membutuhkan. Tindakan sederhana anak-anak kerajaan telah menabur benih yang akan terus tumbuh lama setelah mereka pulang. Henry telah mengoperasikan gerobak es krimnya selama 20 tahun, namun ia berkata sore itu mengingatkannya mengapa ia memulai bisnis ini, untuk membawa kebahagiaan kepada anak-anak dan manisnya kepada komunitasnya. Beberapa penjual lain membuat komitmen serupa. Wanita yang menjual mahkota bunga mengumumkan bahwa ia akan selalu menyediakan beberapa mahkota gratis untuk anak-anak yang tidak mampu membelinya. Pembuat mainan memutuskan menyumbangkan sebagian keuntungan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Para pemain pertunjukan boneka berjanji memberikan pertunjukan gratis di sekolah-sekolah di daerah kurang mampu. Charlotte, George, dan Louis mendengarkan pengumuman-pengumuman ini dengan rasa takjub yang semakin tumbuh. Mereka semula hanya ingin membantu seorang gadis kecil yang sedih, namun kebaikan mereka menginspirasi seluruh komunitas menjadi lebih murah hati dan peduli. Saat keluarga kerajaan bersiap meninggalkan tempat itu, banyak keluarga mendekati mereka untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi anak-anak itu menolak pujian, menegaskan bahwa semua orang telah bekerja sama membuat hari itu istimewa. Kerendahan hati mereka dalam menghadapi rasa terima kasih menunjukkan kedewasaan yang melampaui usia mereka. Emma berlari menghampiri teman-teman barunya, memeluk masing-masing dengan erat. Ibunya, Sarah, hampir tak bisa berbicara karena terharu saat mengucapkan terima kasih atas hari yang sempurna bagi putrinya. Gambar 4 anak yang berpelukan menjadi simbol abadi dari segala keindahan yang terjadi. Cerita tentang apa yang terjadi di pameran desa itu menyebar jauh melampaui komunitas lokal. Video dan foto yang dibagikan di media sosial menampilkan sisi lain dari kerajaan. Pelayanan, kebaikan, dan kepedulian tulus kepada orang lain, bukan sekadar upacara dan tradisi. Orang-orang di seluruh dunia berkomentar betapa menyegarkannya melihat anggota kerajaan muda menggunakan privilege mereka untuk mengangkat orang lain, bukan memisahkan diri. Pakar pendidikan memuji orang tua anak-anak tersebut karena menanamkan nilai-nilai kuat dan kesadaran sosial. Psikolog anak mencatat bahwa saudara-saudari itu bekerja sebagai tim, masing-masing memberikan kontribusi unik untuk membantu orang lain. Kecerdasan emosional Charlotte, kepemimpinan penuh pertimbangan George, dan partisipasi antusias Louis menunjukkan bagaimana anak-anak dapat belajar menjadi penolong yang efektif bila diberikan bimbingan dan kesempatan yang tepat. Namun yang paling penting, cerita ini menginspirasi tak terhitung keluarga lain untuk mencari cara mempraktikkan kebaikan di komunitas mereka sendiri. Sekolah-sekolah mulai mengorganisir proyek-proyek kebaikan.
Kelompok-kelompok orang tua meluncurkan inisiatif dukungan komunitas. Anak-anak di mana-mana mulai menanyai orang tua mereka, bagaimana cara membantu anak-anak lain yang mungkin sedang berjuang. Anak-anak kerajaan telah menunjukkan bahwa kebangsawanan sejati adalah mengenali kemampuan membantu orang lain dan memilih menggunakan kemampuan itu setiap saat. Mereka membuktikan bahwa usia tidak menjadi penghalang dalam membuat perbedaan positif di dunia. Tindakan mereka pada sore yang cerah itu menjadi masterclass empati, kemurahan hati, dan kepemimpinan yang bergema pada semua kalangan. Mereka mengubah sekedar perjalanan untuk membeli es krim menjadi pelajaran kuat tentang apa arti sesungguhnya membantu sesama. Insiden di pasar es krim mengingatkan banyak orang pada cara kerja Putri Diana dalam menjalankan tugas kerajaannya. Seperti nenek mereka, Charlotte, George, dan Louis, secara naluriah, mengerti bahwa koneksi sejati terjalin ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman untuk bertemu orang di tempat mereka berada. Diana dikenal karena kemampuannya melihat individu, bukan sekadar kerumunan, serta mengenali kebutuhan di balik upacara. Anak-anaknya jelas melanjutkan tradisi pelayanan ini, namun dengan gaya unik yang mencerminkan kepribadian dan generasi mereka. Gaya pengasuhan Catherine dan William melahirkan anak-anak yang menyadari bahwa hak istimewa datang bersama tanggung jawab, namun mereka menyikapi tanggung jawab itu dengan sukacita, bukan beban. Mereka dibesarkan untuk memandang membantu orang lain bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kesempatan membuat dunia sedikit lebih cerah. Sore itu di pasar desa menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang khawatir tentang masa depan monarki dan relevansinya di masyarakat modern. Di sana ada 3 anak kerajaan, 1 gerobak es krim, dan momen kebaikan murni yang mengingatkan dunia akan kebangsawanan sejati. Charlotte, George, dan Louis berbagi hati mereka, menciptakan riak-riak kedermawanan yang terus menyebar ke komunitas mereka dan sekitarnya. Apa tindakan kecil penuh kebaikan yang bisa Anda lakukan hari ini untuk membuat dunia orang lain sedikit lebih manis? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah.